Waktu sholat nggak keganggu waktu kerja, juga nggak keganggu waktu olahraganya gitu. Jadi aku nggak, memang siklusnya bagaimana kerja selesai pada zuhur. Jadi habis sholat subuh itu biasanya aku pagi tidur dulu sampai jam 11, baru sholat zuhur, baru kerja dari zuhur sampai malam. Nah malamnya selesai terawih bisa untuk olahraga. Nah berikutnya pulang ya makan makanan yang bergizi lah, makan yang bergizi. Terus ketika berbuka puasa juga jangan langsung banyak-banyak makannya, itu sih tipsnya. Bahkan kemarin baru sama Soan sahur bareng sama Habib Lutfi, ternyata Habib Lutfi sendiri, Abah Lutfi ya begitu, ternyata buka puasanya dijamak sama sahur dan ternyata itu sangat efektif gitu. Buat kita ya selama Ramadan inilah yang sahur terus. Biasanya Ramadan tahun lalu masih sering nggak sahur tapi tetap puasa gitu. Jadi tahun ini sahur terus gitu. Yang intinya buka puasanya jangan banyak-banyak dulu makannya, jadi buat kita jadi nggak males, buat kita jadi tetap segar, tetap segar. Cuman setelah sahur makannya harus olahraga yang ketika di bulan Ramadan masa dapat, apa juga rajin dapat, pahala juga dapat ya Pak. Nah itu dia, apalagi aku suka di Marwah ini kan yang penting diniatkan untuk kajian atau untuk silaturahmi, karena katanya kalau diniatkan itu pahala bolanya dapat, pahala kajiannya dapat, pahala ibadahnya dapat, pahala silaturahminya dapat gitu. Jadi syukurnya begitu di sini, alhamdulillah lah. Nah, kalau ketika sore, kalau sebaiknya kalau ketika olahraga di bulan puasa jam-jam berapa kan? Yang supaya puasanya tetap aman. Kalau sore sih bagusnya jam 4 jam 5 ya. Jadi Buka ya, jadi pas kita olahraga habis itu udah berbuka. Apalagi kalau dari jam 5 ke 6 itu bisa cepet banget loh. Gitu. Jadi bisa olahraga setengah jam atau 40 menit, udah habis itu prepare buka kan. Tapi jangan jam 12 siang ya. Bahaya, nanti haus jam 2 jam 3-nya. Jadi tidak ada halangan ya ketika bulan puasa tetap olahraga tetap dijalankan. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Cuman kalau saya pribadi merasa kurang waktunya gitu, kurang. Kadang ini aja banyak jadwal yang tabrakan, jadi harus milih gitu. Terus apalagi nih kan namanya kita sebagai pebisnis, ini tuh apa bulan cuan gitu. Jadi perlu banyak energi untuk mikirkan kerjaan, inovasi, kreativitas. Apalagi saya sekarang udah banyak follower kan, jadi mau nggak mau harus buat konten juga. Itu yang agak sulit sih sebenarnya. Tapi kegiatan tadi itu berbagi berapa? Oh kalau tadi 100 lebih gitu, 100 lebih. Tapi sebenarnya program saya memang di bulan suci Ramadan biasa infak dan zakat dan sadokonya memang harus diperkuat. Karena Rasulullah itu ada hampir 10 miliar kalau tahunnya. Tapi zakat apa tadi, kalau tadi nggak boleh, anak yatim nggak boleh nerima zakat. Yang boleh itu ada 8 golongan. Tidak fakir, miskin, orang yang terlilit utang, fisabilillah, hamba sahaya. Tapi kalau anak yatim jatuhnya sodako. Beda, zakat sama sodako beda. Kalau zakat mensucikan harta, biar Allah jaga harta kita gitu. Namanya kita punya harta kan, ada yang nggak suci, ada yang nggak. Jadi dengan itu disucikan 2,5%-nya. Nah kalau sodako itu memperbanyak harta. Jadi jangan pernah ragu berbuat baik. Karena kita hitung aja harta kita berapa tahun ini. Kalau kita sodako, tahun depan pasti akan lebih banyak. Seperti itu konsepnya. Itu kalau sodako. Ya kan saya dari nol, kalau saya takut semakin banyak beri semakin banyak dapatnya. Jadi dihitung aja, misalnya saya lihat 10 tahun lalu saya siapa sih, nggak siapa-siapa gitu. Tapi dengan banyaknya petunjuk dari Allah bahwa sedekah itu memperbanyak harta, ya banyak sedekah, banyak kan, hasilnya banyak gitu. Tinggal ya tahun depan aja pasti akan lebih, asalkan sedekahnya dijalani. Zakatnya juga, buat apa banyak tapi nggak suci juga hartanya kan. Makanya beda zakat sama sedekah. Tahun lalu berapa? Sekarang 10 yang 22 kalau tahun lalu, 22 miliar. Tapi bulan Ramadan ini ngeprotek sifat seperti apa sih belajar puasa? Pada dasar kemarin ya khotbah Jumat pertama itu terasa banget sih. Di khotbah Jumat itu dikatakan bahwa kamu bisa merasakan berkahnya Ramadan jika ada sesuatu berubah dari dirimu gitu. Dan alhamdulillah di tahun ini aku merasa ada perubahan lah gitu. Jadi mudah-mudahan baik saya baik teman-teman dapat berkah Ramadan yang memang berasa. Kita sendiri yang bisa rasakan, oh iya ada perubahan. Oh jika tidak ada perubahan kita kan nggak dapat berkah Ramadannya. Ya berdoa semoga Ramadan berikutnya atau di sisa Ramadan ini kita mendapatkan perubahan. Masih Pak. Ya itu alhamdulillah ya, sama kan rezeki itu bukan hanya harta, bukan hanya ini anak yang soleh juga ya, mudah-mudahan lah untuk jaga. Kalau kabar Allah memang kasih Pak, usianya 3 tahun, 4 tahun kan udah dipaksa puasa. Jadi sekarang dia full dan dia
sahur terus. Ini hari ke-18 ya, 19. Cuman ya itu kemarin sempat senang katanya Kak Sipa senang banget puasa gitu. Senang dia memang puasa. Terus habis itu ada statement yang saya kurang senang. Iya karena Kak Sipa nggak suka makan. Jadi kalau bisa ya puasa harus tetap makan. Jadi setiap subuh bundanya susah apa untuk dia makan. Tapi ada reward nggak anak-anak supaya full puasa dikasih hadiah? Tadi subuh aku bertanya sahur mau apa, tapi dia semuanya udah ada, bingung juga dia mau apa. Cuman dia minta hal yang lucu-lucu lah, namanya anak-anak kan. Pada tahun ini gitu. Tahun lalu dia udah puasa, tapi konsepnya masih salah. Tahun lalu kita anggap setengah hari boleh anak-anak, ternyata nggak boleh. Setengah hari itu ya dia kalah. Kalau mau memang harus full gitu. Gak apa-apa, sesuatu itu kadang perlu dipaksakan supaya terbiasa. Tapi berarti karena tegajan nih. Kasihan ada, kata dia aja subuh apa sahur dia mau nangis karena dipaksa makan, kita sedih juga. Tapi ya demi kebaikan dia kan. Oke, ini gimana? Nanti terus lihat Sipa kalau nangis susah bangun gimana merasa? Kalau bangunnya nggak susah makannya, jadi ya banyak mungkin dirayu sama bener nanti lemes siangnya. Bang Putra ini gimana tanggapan sebagai sahabat? Lagi-lagi akhirnya cemburunya nanti bisa dengan Ricis dan apa polemik mereka berdua Iya. masih terjadi ini lihatnya seperti Kalau apa? jujur sih saya agak ini ya agak jaga jarak ya, jujur. Agak jaga jarak maksudnya dengan statusnya gimana? takutnya terlalu ikut campur kan gitu. Sebelumnya kan deket nih, deket-deket sering chattingan. Statement terakhir kata lawyer, tapi jangan banyak kemana-mana dulu. Ya udah kita jaga, cuman terakhir yang waktu busananya Torik sama Haris kan ketemu ya, gitu ya kita ngobrol santai lah, nggak ada ngobrolin itu gitu, karena itu sensitif kan. Tapi aku pribadi emang jaga jarak lah, mungkin tenang dulu sampai dia mungkin udah agak rasa udah bodo amat atau apa, baru kan mental orang beda-beda ya. Tapi keren nggak sah nggak tapi jaga jarak setelah pas kasus ini? Mungkin kayaknya ngerasa sih gitu, tapi aku pribadi kan aku juga banyak urusan ya gitu, takutnya terlalu ikut urusan orang. Tapi yang jelas aku doain yang terbaik gitu. Tapi sampai kemarin ada sempat curhat-curhatnya gitu. Iya. Paling kita ngobrolin yang seru-seru lah, ngobrolin itu. Postingan aku terakhir itu kita lagi ngobrol kok, ada postingan. Apa tuh? Ya obrolin, ya bajunya keren ya, ya. Terus dia kan tegang ya, dia yang pertama fashion show-nya kok nakal banget kok dikasih yang pertama gitu loh. Maksudnya siapa gitu yang pertama kan? Dia mereka kasih yang pertama pasti gugup kan untuk fashion show-nya, itu doang udah. Ya, semuanya makasih ya. Terima kasih Pak Pia. Ricis ya. Sudah mulai. Enggak, itu nggak tahu. Kita doain yang terbaik deh, ya. Bulan suci Ramadan, tapi yang terbaik. Terima kasih.